cerita rakyat ini yang berjudul Asal-Usul Gunung Pasaman yang ditulis oleh Ikhwan. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa ada seorang pemuda yang bernama Hajo Imam Langit. Dia hidup sebatang kara dan dia miskin. Hajo Imam Langit ingin sekali memiliki teman dan keluarga. Namun karena derajatnya beda dari orang lain, membuatnya tidak bisa mendapatkan teman dan keluarga. Kondisi ini membuat Hajo Imam Langit memandang sesuatu yang diukur uang dan kekuasaan. Di suatu hari, Hajo Imam Langit mengantuk dan dia tertidur. Hajo Imam Langit bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat benda yang bersinar terang di puncak gunung. Seketika, mimpi itu berhenti karena ada yang membuat kegaduhan di depan rumahnya. Harta puncak kehidupan, harta puncak kehidupan, membuat Hajo Imam Langit terbangun. Lagi-lagi suara itu terdengar lagi. Wahahaha, wahahaha, angkat kakimu dari sini, tinggalkan kampung ini, pergi. Membuat Hajo Imam Langit ketakutan. Lagi-lagi suara itu terdengar lagi. Wahahaha, wahahaha, angkat kakimu dari sini, tinggalkan kampung ini, pergi. Hajo Imam Langit pergi ke luar rumah. Setelah di luar rumah, Hajo Imam Langit terjatuh dan dia pingsan. Setelah bangun, dia sudah ada di rumah yang sangat besar sekali. Aku ada di mana? Aku ada di mana? Aku ada di mana? Tolong! 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 Hajo Imam Langit pergi ke dalam rumah. Setelah di depan rumah, dia melihat sekeliling rumah. Dia melihat seorang nenek yang lagi bercahaya. Rupanya nenek itu telah menyelamatkan Hajo Imam Langit. Hajo Imam Langit menghampiri sang nenek. Hajo Imam Langit bertanya, "Nek, apakah bekerja itu akan membuat nenek kaya?" Nenek itu tidak menjawab. Hajo Imam Langit bertanya lagi, "Nek, apakah bekerja itu akan membuat nenek kaya?" Nenek itu tidak menjawab. Hajo Imam Langit bertanya lagi, "Nek, apakah bekerja itu akan membuat nenek kaya?" Nenek itu menjawab. "Cuk, di dalam ada ubi rebus. Makanlah, pasti kamu lapar." Hajo Imam Langit pergi ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, Hajo Imam Langit memakan ubi rebus itu. Sejak hari itu, Hajo Imam Langit tinggal bersama nenek itu. Dia sangat bahagia sekali karena dia sudah memiliki keluarga. Di suatu hari, Hajo Imam Langit lagi bekerja. Dia merasa kelelahan
perkebunan, tidak melihat sang nenek. Raja Imam Langit merasa kau. Raja Imam Langit pergi ke dalam rumah. Setelah di dalam rumah, Raja Imam Langit melihat sang nenek terbaring tidur bernorang. Nek, bangun nek, nenek bangun, nenek bangun nek, nenek, nenek bangun, Raja Imam Langit merasa sedih. Walaupun nenek sudah meninggal, Raja Imam Langit masih meneruskan usaha sang nenek. Di suatu hari, Raja Imam Langit lagi bekerja dan dia merasa kelelahan dan dia beristirahat. Sedang beristirahat, Raja Imam Langit teringat pada mimpinya tentang benda yang bersinar terang di puncak gunung. Raja Imam Langit memutuskan untuk pergi ke puncak gunung itu. Keesokan harinya, kukuyuk, 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 kukuyuk. Raja Imam Langit pergi ke puncak gunung itu. Dia melewati lembah, gunung, dan hutan belantara. Tidak terasa, Raja Imam Langit telah sampai di puncak gunung itu. Dia melihat benda yang bersinar terang di puncak gunung itu dengan napas ngos-ngosan. Lihatlah, 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 aku menemukannya, aku menemukannya. Raja Imam Langit menemukan setumpuk emas yang sangat banyak sekali. Sejak hari itu juga, gunung itu dinamakan Gunung Pasaman yang berdekatan dengan Gunung Karamau. Hai teman-teman, demikianlah cerita saya. Sebagaimana kesimpulannya, kita harus sabar, ikhlas, kerja keras, dan pantang menyerah. Berbaju kurung si anak dara, sambil berhiasku. Memang melatih, kata silap tutur bicara. Mohon maaf sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.